Yo 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 yo, what's up guys? Back with me with the most handsome and the most amazing animal on the planet, Koko Dugong. Yo iya nggak? Goblok. Di konten kali ini gue akan membahas mengenai situasi gue terkini di masa isolasi diri karena ada satu informasi lagi yang berguna buat kalian yang sedang isolasi mandiri karena COVID gitu. Dan juga gue akan membahas tentunya saja konten Pak Mahat Tahu yang terbaru. Oh my god, I love this old man, gila. Di kontennya itu dia bilang ada 8 fakta penipuan bisnis iklan dari VTube gitu ya. Ya, gue akan bahas satu persatu ya, dari 1 sampai 8 apa yang dia bicarakan. Ada kira-kira yang pro, ada juga gue yang kontra sih dengan pendapat beliau karena gue membahasnya ini secara netral ya guys ya. Jadi walaupun gue juga VTubers, tapi gue juga VTuber gratisan dan gue itu ada member-member dari nick yang bukan cloningan ya, tapi nick dari saudara dan teman-teman gue yang asli itu. Nah, gue nih kalau kata Pak Maha tahu, gue ini bebek pintar gitu. Jadi gue bukan kaum bebek dungu gitu ya. Main gratisan tapi login logout itulah gitu ya. Nah, gue akan bahas di konten dia mengenai 8 fakta penipuan dari VTube gitu. Yang mana dulu yang mau gue bahas? Yang dari kayaknya bahas konten dia dulu deh. Oke. Nah, di konten dia memberikan 8 fakta itu. Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari yang pertama, beliau mengatakan adalah di sini dibilangnya ikan produk asal-asalan yang pertama. Wah, ini sih parah loh. Ini parah bener si Pak Maha Tahu ini parah gitu. Produk dibilangnya asal-asalan. Parah itu. Kalau kalian lihat di sana ya, itu banyak sekali produk ya. Ya, seperti bener sih yang Pak Mahtau bilang, ada juga pembesar payudara, ada juga yang untuk obat penggemuk badan gitu ya. Ada juga yang mengiklankan rumahnya agar bisa terjual gitu. Berarti itu dianggapnya asal-asalan guys. Jadi iklan itu jadi dianggapnya tuh rumah yang mau dijual tuh rumah bapuk gitu. Terus produk yang mau dijual juga produk bapuk. Padahal kalau kalian lihat semua produknya, mungkin memang produknya belum terkenal, ada merek tertentu, tapi di situ banyak produk yang sudah mendapat izin dari BPOM dan juga sertifikasi halal gitu ya. Dan juga artinya Pak Maha Tahu ini tidak mendukung UMKM, yaitu usaha menengah kecil yang berusaha memasarkan produknya melalui VTube. Ini parah loh dibilang asal-asalan. Memang sih nggak segede dari Pak Maha Tahu mungkin yang dibandingkannya dengan Mercedes-Benz atau KFC gitu ya. Yang dulu gitu kan. Ya mungkin dulu itu dia kan yang dulu kan Kopas tuh dari YouTube apa dari mana iklannya gitu ya. Untuk menarik perhatian, gue bilang nih, untuk menarik perhatian dari masa agar join pada VTube gitu. Nah, setelah ada masa, sekarang VTube sudah memiliki komunitas, akhirnya membernya mengiklankan produknya gitu, mengiklankan produknya sendiri. Ada waktu itu iklan restoran produk, restoran tempat dia usaha, biar ayo member VTuber silakan datang ke restoran saya gitu ya. Terus ada juga yaitu seperti gue bilang produk-produk seperti serum muka, terus ada produk juga untuk peninggi badan, pembesar payudara dan lainnya itu, termasuk jual rumah tadi. Tapi nggak bisa dibilang itu produknya asal-asalan, itu parah loh. Pak Maha Tahu bilang itu produk abal-abal gitu ya. Wah parah gitu. Memang dibandinginnya sama Mercedes. Emang harus yang iklanin itu sekelas Mercedes, sekelas KFC, baru dibilang suatu produk itu bagus. Kan enggak gitu. Orang yang mau mulai usaha suatu produk, misalkan gue punya produk apa ya, gue bikin, misalkan gue produksi makanan gitu ya, terus gue mau iklankan di sana untuk gue mulai usaha gitu, wajar-wajar aja, sah-sah aja, dan tapi dia udah menjas itu ada produk asal-asalan. Parah ini gue nggak setuju banget gitu ya untuk yang apa, alasan fakta nomor 1 ini amat sangat parah. Gue sangat kontra dengan Pak Maha Tahu. Yang kedua, katanya tidak ada pemasang iklan yang bodoh yang mau pasang iklan di VTube. Tuh, tidak ada pemasang iklan yang bodoh, yang kedua ya, yang memasang itu. Buktinya sekarang ada, dan gue kasih tahu lagi balik hubungan dengan yang pertama. Berarti selama ini orang yang sedang berusaha mengiklankan produknya
di VTube itu artinya orang-orang yang bodoh, karena tidak ada pemasang iklan yang bodoh mau pasang iklannya di sana. Parah. Ini yang kedua juga parah banget. Ini, waduh, gue nggak tahu deh. Karena gini ya, gue nggak tahu karena dia udah merupakan haters VTube sehingga terbentuk akhirnya semua yang negatif yang dia keluarkan itu dicurahkan semua ke VTube, termasuk itu. Orang kan sah-sah aja mau memasang iklan di VTube. Kenapa harus dikatain bodoh? Apalagi misalkan orang itu adalah seorang VTuber. Kebetulan misalkan gue kan VTubers ya kebetulan gitu kan. Dan gue mau memasang produk gue, oke, gue akan iklankan di YouTube. Dan juga gue akan iklankan juga di VTube. Terus apa salahnya gitu kan? Kenapa gue nggak boleh iklan di VTube dan gue dikatain bodoh kalau gue ngiklan di VTube? Karena gini, Pak Mahatau, balik lagi ya, karena Pak Mahatau itu bukan member dari VTube. Sehingga dia tidak mengetahui kalau tujuannya dia mengiklankan di VTube. Kan VTube kan ini udah ada komunitasnya. Dan beberapa produk yang diiklankan kalau kalian lihat sebagai VTubers, makanya kalian jangan mendengarkan dari yang luar. Coba kalian lihat dari aplikasinya, lihat iklannya seperti apa. Itu mereka biasanya menawarkan diskon spesial untuk para VTubers kalau dia yang diiklankan di VTube. Jadi misalkan gue ada produk nih, misalkan gue jual parfum deh, anggap aja contohnya gue jual parfum. Oke, gue akan iklankan juga di YouTube, dan gue akan iklankan juga di VTube. Nah, yang di VTube itu khusus untuk para VTuber, gue memberikan diskon 10% kalau memang dia adalah seorang VTubers gitu. Jadi kan ini sebenarnya adalah kalau gue lihat juga dari ini ya, dari produknya yang diiklankan semua di sana sekarang dari para member VTube itu semuanya adalah usaha yang kecil menengah lah gitu. Nah, kalau usaha kecil menengah ini seharusnya didukung gitu ya, bukannya dimatikan dengan hal-hal yang negatif. Kalau menurut gue sih seperti itu. Makanya kalau dibilang pemasang iklan itu bodoh di VTube, aduh, parah juga sih Pak Matau gitu. Parah. Seseorang itu berhak untuk memasang iklannya di mana saja, termasuk di VTube gitu ya. Kalaupun nanti tidak ada yang membeli dari VTube, ya udah toh dia nanti akan bisa menilai sendiri dan akhirnya ya udahlah gue nggak akan pasang lagi iklan di VTube karena tidak ada yang beli. Itu kan tergantung dari orang yang mau pasang iklan gitu. Tujuannya orang pasang iklan di VTube adalah ingin menarik pembeli atau buyer dari para member VTube, dari komunitas VTube. Jadi itu adalah sah-sah aja dan itu oke aja. Kalau misalkan membernya ini ada, oke lah, nggak seperti 10 juta yang seperti dikatakan Pak Matau, nggak mungkin 10 juta. Oke, anggap aja membernya cuma 800.000. Kenapa enggak gue menawarkan produk gue, misalkan gue punya parfum tadi, misalkan gitu ya, terus gue menawarkan ke 800.000 orang ini di member VTube gitu. Kenapa nggak boleh? Kenapa dikatakan bodoh? Parah gitu. Jadi untuk alasan yang kedua juga tidak bisa diterima. Yang ketiga adalah iklannya tidak ditonton orang banyak. Nah, kalau ini gue setuju. Betul, memang tidak ditonton oleh orang banyak. Hanya untuk komunitas daripada VTube atau member VTube itu sendiri gitu. Itu gue setuju sama Matau bahwa tidak ditonton oleh orang banyak. Jadi, tapi itu tidak menjadi alasan menjadi itu orang goblok kalau pasang iklan di VTube. Enggak, itu tidak menjadi alasan. Jadi gini, sebagai contohnya ya, salah satu pemasang iklan di VTube itu kebetulan ada temen gue juga yang pasang iklan di VTube juga, itu mencoba memasang iklan karena dia menilai komunitas VTube itu isinya adalah orang-orang tuh yang mempunyai sifat mau berinvestasi karena gitu. Member-member di VTube itu adalah orang yang mau duit, yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi, sehingga akhirnya dia berikan di VTube yang produknya adalah produk investasi, produk MLM. Ada juga produk MLM yang diiklankan di VTube gitu. Nah, itu kan dia untuk menarik member, untuk menarik komunitas orang-orang yang dianggapnya di VTube itu adalah orang-orang yang suka investasi atau mencari duit gitu. Nah, makanya dia menaruh iklan di situ. Apakah temen gue goblok? Ya enggak juga gitu kan, enggak juga. Marah, ini hubungannya dengan nanti yang selanjutnya nih, yang keempat, fakta yang keempat. Tapi gini, fakta yang ketiga yang Pak Matau bilang tidak ditonton oleh orang banyak, itu betul. Bahwa yang ditonton iklannya itu ya cuma antara komunitas daripada VTube gitu ya. Itu gue setuju pernyataan yang nomor 3 ya. Oke, nah yang nomor 4 itu adalah iklannya
tanpa profiling. Artinya iklan tanpa profiling itu kalau kata Pak Matau, jadi tidak tepat sasaran katanya gitu. Oke, sebenarnya ada dua. Bisa dibilang ini antara tepat dan tidak tepat sasaran. Karena temen gue yang mengiklankan bisnis MLM-nya di situ menganggap ini sudah profiling. Karena yang bermain VTube itu adalah orang-orang yang suka berinvestasi menurutnya. Orang-orang yang ingin mencari uang lebih menurutnya. Itu kan profiling. Berarti ini orang-orang yang hobinya adalah mencari uang lebih dari apa yang pekerjaan dia sehari-hari gitu. Nah ini kan udah membentuk suatu profiling. Tapi bisa juga dibilang tidak profiling. Karena kenapa? Yang nonton luas gitu. Yang nonton luas. Mungkin kalau Pak Ma tahu bandingkan dengan YouTube. YouTube misalkan kalau kita menonton suatu konten yang berhubungan dengan masak-masak gitu ya. Tentu iklan yang dimunculkan oleh YouTube itu iklan yang berhubungan dengan kuliner. Misalkan iklan tentang bumbu masak atau iklan tentang alat dapur atau iklan tentang apa. Nah itu lebih detail lagi profilingnya gitu ya. Tetapi kalau dibilang iklannya tanpa profiling, ya mungkin sebagian besar gue setuju sih tidak tanpa profiling gitu ya. Tapi ada juga sebenarnya profilingnya seperti yang tadi temen gue bilang yang pasang iklan di situ bahwa dia mendapatkan kalau member VTube ini adalah orang-orang yang suka berinvestasi atau mencari uang lebih dari pekerjaannya sehari-hari gitu. Tapi nggak ada salahnya dengan iklan tanpa profiling. Seperti misalkan lu pasang iklan di kalau pasang iklan di Detik juga dia tidak profiling. Kecuali kalau dibandingkannya sama Facebook, sama YouTube itu profiling. Karena ada Facebook atau YouTube dia membaca yang nonton tuh kira-kira nih hobinya nontonnya konten apa gitu ya. Jadi di Facebook juga ada yang namanya untuk mengiklankan di Facebook itu mau sasarannya umur berapa, maunya yang hobinya apa, nah itu bisa profiling gitu. Tapi yang di Detik itu enggak profiling. Yang di Detik itu ya umum, semua orang bisa lihat gitu. Jadi mau dari anak kecil maupun orang sampai tua pun juga ngeliat iklan di Detik adalah tanpa profiling. Lalu bisa maksudnya Pak Mahat tahu apa nih kalau iklan itu tanpa profiling itu salah gitu. Padahal itu digital juga loh Detik. Kalau iklan digital itu harus yang profiling enggak gitu Pak ya, bahwa yang iklan misalkan masuk halaman New York Times atau masuk halaman Detik atau masuk halaman apa ya pokoknya halaman-halaman yang umum lah gitu, itu juga tanpa profiling. Dia iklannya siapa yang beriklan di situ ya semua ditonton mulai dari anak kecil sampai hingga orang dewasa. Termasuk iklan di TV pun juga tanpa profiling gitu ya. Jadi tidak ada yang salah dengan iklan tanpa profiling, tapi memang scope marketnya menjadi lebih kecil, tidak sebesar marketnya kalau dia melalui profiling gitu. Tapi kalau dibilang iklan tanpa profiling di VTube, iklan tanpa profiling video mungkin sekitar 80% bisa dibilang benar tanpa profiling. Akhirnya jadi mau dia anak kecil pun sampai orang tua pun mau apapun jabatannya mereka menonton. Tapi ada juga profilingnya seperti yang tadi udah gue bilang ya di awal temen gue jelasin bahwa dia memasang iklan di situ untuk menarik para peminat investasi dan orang yang mencari uang lebih di luar pekerjaannya atau bisnisnya yang ada sekarang. Oke, yang kelima. Uang iklan tidak dibagi, katanya Pak Maha tahu. Uang iklan tidak dibagi. Betul, uang iklan tidak dibagi. Jadi gini, selama ini untuk beriklan di sana itu yang dibeli, orang itu untuk beriklan itu bisa membayar dengan yang namanya gold. Harus membeli gold di Play Store, beli goldnya. Nah, saat memberi gold itu adalah uangnya masuk ke company. Uangnya masuk ke perusahaan. Yang ini gue setuju. Uang iklan tidak dibagi. Ya. Yang dibagi itu adalah yang dari potongan VP. Yang dibagi rame-rame. Jadi bukan dari pendapatan perusahaan. Pendapatan perusahaan itu murni punya perusahaan. Jadi gold yang didapatkan oleh perusahaan, penjualan gold itu murni masuk semuanya 100% ke perusahaan. Tidak ada yang dibagi-bagi ke membernya. Ya. Tetapi kalau iklan itu kan untuk dipasang di VTube itu kan membutuhkan gold dan membutuhkan VP. Nah, kalau orang itu mencari VP untuk masang iklan, nah itu barulah kalau yang berhubungan dengan VP intinya adalah dia beli di exchange counter, lalu ada potongan dan potongan itu dibagi-bagi. Nah itu. Tetapi kalau yang berikan hanya menggunakan gold dan dia membeli gold di Play Store,
itu murni 100% tidak dibagi, perusahaan tidak membagi-bagi, itu masuk untuk perusahaan ya. Jadi kalau uang iklan tidak dibagi, ini Pak Maha tahu di sini ada 50-50, 50% benar, 50% salah. Kalau bentuknya gold itu betul tidak dibagi, tapi kalau misalkan berikannya adalah bentuknya VP itu tetap dibagi gitu ya, dibagi-bagi ke membernya. Selanjutnya yang keenam, nonton iklan malah dibayar, katanya. Ini fakta yang bohong juga, katanya nonton iklan malah dibayar. Menurut beliau katanya bohong sekali nonton iklan malah dibayar. Yang benar adalah kita bayar dulu baru buat nonton iklan. Kalau buat gue sebagai pemain VTube gratisan, gue no comment. Karena kalau VTube gratisan, nonton iklan malah dibayar, itu betul. Jadi kalau misalkan Pak Maha tahu bilang ini adalah fakta yang menyesatkan, salah. Bahwa nonton iklan itu memang dibayar untuk VTuber gratisan seperti gua. Tapi kalau misalkan VTuber itu ya dia membeli VP di Access Counter yang ikut fast track ya, dan tidak pernah gue sarankan untuk ikut fast track, jangan ikut fast track lah gitu, karena gue juga masih mengkategorikan investasi ini sebagai investasi kintil. Jadi kalau ikut fast track mau nonton iklan, justru dia harus bayar. Itu betul sekali dan gue setuju dengan Pak Maha tahu di sini. Jadi di sini sebenarnya adalah 50-50 juga. Pak Maha tahu di sini yang nonton iklan malah dibayar. Karena kalau untuk yang gratisan itu malah dibayar, itu betul. Tetapi untuk yang fast track dia malah harus membayar gitu ya. Itu jadi 50-50 untuk yang alasan dia ke-6. Alasan dia yang ke-7. Fakta yang terbaru adalah merubah hiburan jadi penghasilan. Oke, merubah hiburan jadi penghasilan, katanya ini fakta yang membohongkan. Betul, jadi gini, untuk fakta nomor 7, sebenarnya merubah hiburan jadi penghasilan itu adalah tagline awal yang digadang-gadangkan oleh VTube gitu. Tagline awalnya adalah merubah hiburan jadi penghasilan. Jadi itu yang pertama kali waktu VTube dibentuk, itu adalah moto perusahaannya atau tagline awalnya adalah itu, merubah hiburan jadi penghasilan. Tetapi awalnya juga gue kira itu seperti YouTube. Jadi VTube itu gue pikir awalnya seperti YouTube, bahwa kalau kita nonton suatu video, kan nonton suatu video seperti YouTube kan hiburan gitu kan. Terus ada iklannya, akhirnya karena kita nonton juga iklannya dan kita dibayar. Ternyata setelah gue jalanin udah berapa lama nih? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. 7 bulan. Setelah gue jalanin 7 bulan, ternyata tidak menonton hiburan, menonton iklan gitu ya. Jadi di sini tagline-nya agak lari dari di awal. Jadi ini sebenarnya tagline ini diciptakan di awal, karena semenjak awal VTube terbentuk sudah ada tagline ini, merubah hiburan jadi penghasilan, dan ini tidak tepat. Gue setuju dengan Pak Maha tahu bahwa tagline ini seharusnya bukan merubah hiburan jadi penghasilan, karena nonton iklan di mana-mana gue juga tidak terhibur. Gue hanya ya biasa aja gitu, nonton iklan biasa aja, nggak ada hiburannya gitu. Yang menjadi hiburan itu kan kalau misalkan nonton video yang kita suka, konten yang kita suka, seperti di YouTube gitu ya, atau menonton di Instagram video, atau menonton di TikTok, atau menonton Bigo dan lain-lain, itu kita suka gitu. Tapi kalau di VTube kita hanya menonton iklan saja. Tagline-nya seharusnya sih, kalau buat gue masuk untuk manajemen ini, tagline seharusnya diganti, karena tagline ini nggak sesuai ternyata dengan kenyataannya. Memang ini awalnya digadang-gadang adalah ingin merubah hiburan jadi penghasilan, tapi kenyataannya sekarang sebenarnya lebih tepat lagi apa ya, merubah lifestyle nonton iklan jadi penghasilan. Nah, mungkin seperti itu atau gimana, gue nggak tahu gitu. Jadi gue setuju dengan yang nomor 7 gitu ya. Terus yang nomor 8, Pak Maha tahu bilang upgrade ke VTube Premium tidak mungkin, katanya. Dia membandingkan dengan YouTube. YouTube dan ada YouTube Premium dan VTube menjadi VTube Premium. Ingat, Pak Maha tahu di sini salah besar. Karena kenapa? Beliau kan mengungkapkan fakta gitu. Fakta bahwa YouTube itu VTube itu adalah ada kebohongan gitu ya. Tetapi kenyataannya, faktanya, VTube tidak pernah menjanjikan apa yang namanya VTube Premium gitu. Malah dibanding-bandingkan dengan YouTube yang Premium. Ini agak ngaco, agak keliru Pak Maha tahu di sini, dan gue tidak setuju dengan pernyataan Pak Maha tahu. Karena kenapa? Nggak elok lah untuk membandingkan seperti itu. Contohnya misalkan lah ada restoran yang serupa gitu ya,
memang nggak sama, kan VTube dan YouTube berbeda. Memang dari awalnya tidak sama. Yang awalnya gue kira sama nonton hiburan, ternyata beda gitu kan, hanya nonton iklan. Memang tidak sama gitu. Ibaratnya kayak misalkan yang satu KFC, dia menjual ayam goreng, yang satu lagi dia adalah Burger King, lebih ke burgernya gitu. Anggapnya seperti itu. Atau yang jauh deh, kalau burger kan masih Burger King masih ada ayam gorengnya. Atau enggak, anggap aja eh, KFC dia menjual ayam goreng, yang ini adalah pizza gitu ya, kan jauh tuh KFC dengan pizza gitu. Tetapi Pak Mahatau di sini membandingkan, loh KFC itu misalkan contoh ini contoh ya, KFC ada loh paket premium yang dapat 9 ayam dan 10 nasi dan sekian minum itu dengan harga sekian. Pak, berarti payah itu pizza tidak bisa bikin paket premium seperti KFC. Tidak elok karena tidak sama. Kembali lagi, YouTube dan VTube itu berbeda gitu ya. YouTube memiliki YouTube Premium, VTube tidak pernah menjanjikan yang namanya VTube Premium gitu. Dan gue heran, makanya Pak Mah tahu ini bukan fakta, ini justru menjadi apa ya? Yang dibuat-buat, sesuatu yang dibuat-buat oleh Pak Mah tahu gitu. Jadi itu aja komentar gue mengenai konten dari Pak Mah tahu. Jadi kalian harus pintar untuk menilai kalau memang konten itu dari 8 fakta itu memang betul kenyataannya, itu kalian harus bisa harus bisa mencerna sendiri mana yang benar-benar fakta, mana yang merupakan pernyataan dari haters yang merupakan pernyataan kebencian gitu. Dan ya itulah menurut gue kira-kira seperti itu pendapat gue, dan gue akan mengupdate situasi gue mengenai isolasi diri dari COVID-19. Oke.